Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling, Ibu Neng Gustini SPD MMPD. Yang terhormat kepada anggota kelompok 6 MPI 4B yang beranggotakan Farida Nur Fadilah, Ii Siti Ariska, Iqbal Supriyatna, dan saya Latifah Tunisa. Dan yang terhormat kepada teman-teman semua kelas MPI 4B yang saya hormati. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bermaterikan manajemen pendidikan dan pengembangan karakter di MTS Negeri 1 Cimahi. Untuk mengefektifkan waktu, sebelum kita memulai presentasi, marilah kita membaca doa basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ii Siti Ariska. Kepada Saudari Ii Siti Ariska dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk menjelaskan materi mengenai manajemen pendidikan dan pengembangan karakter peserta didik. Perlu kita ketahui bersama bahwa manajemen pendidikan atau pengembangan karakter peserta didik melalui program BK yaitu merupakan usaha yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasikan nilai-nilai agar peserta didik mampu menumbuhkan karakter khasnya yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan melalui pelayanan ataupun program BK. Selanjutnya yaitu ada fungsi pendidikan dan pengembangan karakter peserta didik. Ada 3 fungsi pendidikan dan pengembangan karakter ini. Yang pertama ada pengembangan, yang kedua ada perbaikan, yang ketiga ada penyaringan. Nah, pengembangan ini berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik, yang artinya bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Yang kedua yaitu perbaikan yang berfungsi untuk kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang bermartabat. Lalu yang ketiga yaitu penyaringan berfungsi untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan budaya dan karakter bangsa bermartabat. Adapun tujuan pendidikan dan pengembangan karakter yaitu tujuannya yang pertama mengembangkan potensi. Nah, dalam hal ini mengembangkan potensi kalbu atau nurani ataupun afektif peserta didik sebagaimana manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya. Yang kedua ada mengembangkan kebiasaan. Nah, dalam hal ini selain mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji yang sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga ada menanamkan jiwa kepemimpinan. Nah, tentunya menanamkan jiwa kepemimpinan ini harus diiringi dengan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat ada mengembangkan kemampuan peserta didik. Nah, dalam hal ini mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan, dan berkebangsaan. Yang kelima yaitu yang terakhir ada mengembangkan lingkungan. Nah, mengembangkan lingkungan ini tentunya bukan hanya lingkungan sekitar, tapi juga lingkungan sekolah. Lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.
Baik, selanjutnya yaitu ada sumber nilai pendidikan karakter. Nah, sumber nilai pendidikan karakter ini ditinjau dari Pancasila, dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni, serta dari tujuan pendidikan nasional sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, keempat sumber tersebut harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam pendidikan karakter untuk membangun karakter bangsa. Baik, terima kasih kepada Iis Siti Ariska atas penyampaian materinya. Yang selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Farida Nurfadilah. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi berikutnya mengenai pelayanan, bimbingan, dan konseling. Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi dimaksudkan agar peserta didik mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, serta menerima secara positif dan dinamis sehingga modal pengembangan diri lebih lanjut. Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan dimaksudkan agar peserta didik mengenal secara objektif lingkungan, baik lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan budaya yang syarat dengan nilai dan norma-norma, maupun lingkungan fisik dan menerima berbagai kondisi lingkungan itu secara positif dan dinamis pula. Pengenalan lingkungan itu yang meliputi lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan alam, dan lingkungan masyarakat sekitar, serta lingkungan yang lebih luas. Diharapkan menunjang penyesuaian diri peserta didik dengan lingkungan itu, serta dapat memanfaatkan sebesar-besarnya untuk pengembangan diri secara mantap dan berkelanjutan. Dalam buku Nur Salim M. dan Suradi tahun 2002 halaman 5. Selanjutnya, materi implementasi manajemen pendidikan karakter melalui pelayanan BK di sekolah. Implementasi pendidikan karakter melalui pelayanan BK di sekolah diharapkan mampu untuk meningkatkan nilai-nilai karakter yang ada pada peserta didik atau siswa. Karena dalam pelayanan BK itu sendiri sudah menekankan pada 4 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sedangkan dalam pendidikan karakter juga lebih menekankan pada nilai-nilai yang terdiri dari 18 nilai-nilai dan terdiri dari 4 dimensi perkembangan. Pendidikan karakter jauh lebih mungkin untuk bekerja ketika itu dirancang dengan baik, ketika hal itu bergantung pada prinsip-prinsip berbasis penelitian dan kerangka konseptual bermakna, dan ketika itu sepenuhnya dan akurat dilaksanakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farida yang telah mempresentasikan materinya. Yang selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Latifatunisa. Metode penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian MTS Negeri 1 Cimahi ini yaitu berupa kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Selain itu, dalam hasil laporan observasi ini juga menggunakan beberapa metode dalam menghasilkan data. Di antaranya, yaitu dengan wawancara, yang kedua mencari dokumentasi, dan yang ketiga observasi. Lalu materi yang selanjutnya mengenai perencanaan kegiatan bimbingan konseling untuk pembentukan karakter di MTS Negeri 1 Cimahi. Pembentukan karakter siswa di MTS Negeri 1 Cimahi adalah kegiatan dalam pembentukan perilaku siswa yang didasari oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, adat istiadat, dan nilai estetika. Kegiatan bimbingan konseling di MTS Negeri 1 Cimahi bukanlah sebagai mata pelajaran, namun sebagai kegiatan pelayanan kepada siswa. Kegiatan bimbingan konseling dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan diri siswa, yang dilakukan melalui penanaman nilai-nilai karakter
melalui 4 bidang yaitu pribadi, sosial, karir, dan belajar. Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan, dan siapa yang akan mengerjakannya. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang perlu untuk seefisien dan seefektif mungkin. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam membuat perencanaan membutuhkan data dan informasi agar keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang materi yang terakhir akan disampaikan oleh Iqbal Supriyatna. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling untuk pembentukan karakter siswa di MTS Negeri 1 Cimahi. Nah, pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling untuk pembentukan karakter siswa ini di MTS Negeri 1 Cimahi diintegrasikan dalam mata pelajaran, sehingga pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari guru kelas dan guru bidang studi. Pelaksanaan bimbingan konseling di MTS Negeri 1 Cimahi, Rawasari, Kabupaten Kendala merupakan bentuk real dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan bimbingan konseling untuk pembentukan karakter siswa dilakukan secara bersamaan dalam mata pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru. Karena kegiatan bimbingan konseling di sekolah kami bukanlah sebuah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, sehingga nilai-nilai karakter yang akan diberikan kepada siswa disisipkan pada materi yang diberikan pada siswa. Misalnya, untuk materi PKN kelas 1, di mana kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah. Pada saat guru memberikan materi tersebut, guru memasukkan nilai-nilai karakter tentang kedisiplinan kepada siswa. Kedisiplinan tersebut merupakan salah satu bidang bimbingan pribadi siswa. Kemudian selanjutnya tentang evaluasi kegiatan bimbingan konseling untuk pembentukan karakter siswa di MTS Negeri 1 Cimahi. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam keseluruhan program pendidikan pada setting persekolahan. Terdapat persamaan dengan hasil penelitian di MTS Negeri 1 Cimahi, yaitu kegiatan bimbingan konseling yang ada di MTS Negeri 1 Cimahi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa, karena penanaman nilai-nilai dan norma-norma kepada siswa atau peserta didik atau konseling yang sangat berperan dalam proses pembentukan karakter mereka. Hal-hal yang dinilai guru dalam evaluasi bimbingan konseling MTS Negeri 1 Cimahi antara lain, yang pertama yaitu kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, yang kedua yaitu keterlaksanaan program, yang ketiga yaitu dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar, yang keempat yaitu respon peserta didik, dan yang kelima yaitu keberhasilan peserta didik setelah menanamkan sekolah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam kegiatan bimbingan konseling di MTS Negeri 1 Cimahi diawali dengan kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru kelas, dan guru bidang studi. Dalam perencanaan juga membahas tentang tujuan kegiatan bimbingan konseling di sekolah, yaitu untuk pembentukan karakter siswa. Tujuan program bimbingan konseling adalah pengembangan diri siswa melalui penanaman nilai-nilai karakter melalui 4 bidang, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dalam perencanaan juga membahas tentang materi, metode, dan sarana yang akan digunakan dalam kegiatan bimbingan konseling. Pelaksanaan bimbingan konseling untuk pembentukan karakter siswa dilakukan tidak hanya pada siswa yang dianggap bermasalah saja. Kegiatan bimbingan konseling dilakukan pada semua siswa yang ada di dalam kelas, karena pelaksanaan bimbingan konseling untuk pembentukan karakter siswa dilakukan pada saat pelajaran sedang berlangsung. Selain itu, mengacu pada program pengembangan diri untuk pembentukan karakter siswa diintegrasikan dalam mata pelajaran, sehingga pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari guru kelas dan guru bidang studi. Pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling untuk pembentukan karakter siswa di MTS Negeri 1 Cimahi lamanya sama dengan lamanya waktu jam pelajaran, karena pelaksanaannya melekat pada jam mata pelajaran. Adapun evaluasi dalam kegiatan bimbingan konseling terdiri dari 2 jilid
jenis penilaian, yaitu penilaian hasil dan penilaian proses. Pelaksanaan evaluasi bimbingan konseling dapat dilakukan dalam bentuk non-tes, yaitu melalui observasi atau pemantauan dari karakteristik siswa. Keberhasilan kualitas kemajuan kegiatan bimbingan konseling dinilai dari pencerminan 18 nilai-nilai karakter yang ditujukan oleh siswa. Baik, terima kasih kepada Iqbal Supriyatna yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, materi demi materi telah kami sampaikan. Untuk selanjutnya, bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk melanjutkan di diskusi di LMS. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.